tentang fasilitasi, hal yang paling utama itu adalah pertanyaan kunci. Alat utama fasilitator adalah pertanyaan. Pertanyaan akan memantik peserta untuk berpikir dan berpendapat. Pertanyaan yang bisa memantik pemikiran bercirikan 3. Yang pertama terbuka atau open-ended, bukan pertanyaan iya atau tidak atau pertanyaan tertutup. Yang kedua harus sederhana dan jelas, tidak menggunakan kata-kata yang bermakna ganda atau ambigu. Yang ketiga relevan dengan topik. Berikut ini merupakan contoh video bagaimana kita memfasilitasi suatu diskusi kelompok. Bapak-bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, pada hari ini saya akan mencoba melakukan fasilitasi kepada teman-teman sekalian. Selama 7 hari ini kita merasakan kejenuhan yang luar biasa ini. Olehnya itu saya menyampaikan fasilitasi ini di mana tempat refreshing yang mengasihkan. Setelah kegiatan ini teman-teman dapat mengemukakan di mana tempatnya, kemudian pertimbangan memilih tempat itu kira-kira apa. Saya persilakan saya sudah bagikan link Jamboard itu. Silakan masukkan pendapatnya dan jangan lupa untuk menuliskan namanya. Saya persilakan. Ya, sudah ada yang masuk ini yang menulis Napa Balai. Yang menulis Napa Balai ini mohon dituliskan namanya. Yang menulis Napa Balai, ya sudah ada lagi yang masuk ini Pak Malinta, Bapak mengusulkan Pantai Topa. Ya, yang pertama Pak Arman, kira-kira dari tulisannya ini apa yang menjadi pertimbangan Pak Arman ini? Kenapa memilih tempat ini? Saya persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya memilih Napa Balai karena yang pertama Napa Balai ini adalah tempat wisata yang sudah terkenal di Kabupaten Muna. Yang kedua adalah Napa Balai ini jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat saya berdomisili, sehingga memudahkan untuk sampai di sana. Kemudian biaya juga tidak terlalu besar. Oke, saya kira itu Pak. Ya, pertimbangan dari Pak Arman ya biaya, kemudian jarak tempuhnya juga ya, jarak tempuhnya. Ya mungkin saya ingin mendengarkan pendapat dari Pak Malinta, persilakan. Terima kasih. Saya memilih Pantai Topa itu yang pertama di sana mudah dijangkau. Kemudian kedua di sana tersedia sarana untuk hiburan, juga terdapat kuliner khas daerah yang kita bisa nikmati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih masukan yang sangat bagus dengan pertimbangan bahwa di Permandian Topa itu terdapat sarana-sarana permainan anak dan terdapat juga kuliner-kuliner yang ada di sekitar sini. Kemudian Pak Hairullah dapat mengungkap pendapatnya kenapa mengusulkan ini. Ya, terima kasih. Kenapa saya usulkan Pantai Bungen Penungan ini? Ini kalau teman-teman mengusulnya dia sama ini Topa maupun apa lain berupa danau. Kalau saya ini pantai Pasir Putih yang sekarang lagi tren. Bahkan pernah ada suatu kegiatan dilakukan di sana yaitu penyutingan film Jembatan Pensil. Jadi ini mungkin juga di sana dilengkapi beberapa sarana, ada vilanya, kemudian ada tempat seperti gedung untuk bisa acara resmi seperti itu bisa kita selenggarakan di sana, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih atas masukan dari Pak Malinta. Pada dasarnya beliau menyampaikan bahwa di
Pantai Bone-Bone itu terdapat fasilitas tempat penginapan, sehingga beliau lebih memilih di sana. Ya baik, saya di sini menginginkan bahwa tempat yang akan kita tuju ini perlu kita mempertimbangkan tentang energi yang kita keluarkan atau kita butuhkan. Kemudian kita harus mempertimbangkan sarana penunjang yang berupa transportasi. Oleh itu mungkin saya meminta dari teman-teman ini kira-kira mengerucut kemana ini dengan mempertimbangkan hal-hal yang bisa mendukung untuk tempat itu. Nah, persilakan mungkin Pak. Ya sudah ada yang menulis ini Pak Malinta menyampaikan bahwa Pantai Topa karena mudah dijangkau dan banyak tempat permainan. Persilakan Pak, bagaimana ini? Oke, baik. Saya lebih memilih Pantai Topa karena mudah dijangkau, banyak tempat permainan itu anak-anak, kemudian banyak makanan kuliner khas daerah yang bisa kita juga membantu untuk perekonomian daerah. Ya, saya kira itu saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas masukannya. Pada dasarnya bahwa beliau mempertimbangkan arena permainan Pak ya, karena mungkin ya ada yang kita bawa keluarga, anak-anak, jadi sangat pas. Saya mungkin membutuhkan pendapat dari Pak Arman. Kira-kira kita saya sepakat kita ke Pantai Topa saja karena di sana juga memang banyak tempat bermain. Saya setuju dengan Pak Malinta. Oke, terima kasih. Bagaimana Pak Hairullah? Sudah dua pendapat ya, ini? Ya, saya juga sepakat karena dengan pertimbangan tadi, pertimbangan jarak, pertimbangan akomodasinya memudahkan kita, kemudian kalau kita bawa materinya juga pasti jadi pertimbangan. Jadi kalau dari sekian ini yang ditawarkan, dari pertimbangan-pertimbangan itu yang mesti kita ambil adalah sudah yang paling cocok buat kita adalah Pantai Topa seperti yang disarankan oleh Pak Malinta. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Saya kira kita sudah dapat kesimpulan ini tempat permandian. Kita pilih mengerucut di Topa Pak ya. Baik, untuk fasilitasi hari ini saya rasa cukup ini karena tujuan kita sudah capai. Mungkin saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.